Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kegiatan pelaksanaan final kegiatan KTIQ cabang karya tulis ilmiah Al-Quran pada musabakah ke-49 tingkat Kabupaten Bengkalis yang dilaksanakan di Aula Masjid Arafah Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang dilaksanakan pada hari Rabu 18 Desember 2024. Pada kesempatan ini, sebelum pelaksanaan final, yaitu para peserta yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri akan mempresentasikan hasil karya tulis mereka di depan para Dewan Hakim. Sebelum kegiatan dimulai, didahului dengan pencerahan yang disampaikan oleh Profesor Samsul Nizar sebagai Ketua Dewan Hakim KTIQ tahun 2024. Berikut kita lihat cuplikan kegiatan pelaksanaan final. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit kecewa karena memang tahun ini kualitas karya tulis yang ditulis oleh peserta itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi ada yang finalis hari ini jangan bangga, karena nilai tertinggi dari babak penyisihan ke babak semifinal, babak penyisihan paling tinggi itu 70-an nilai tertinggi. Persen plagiasinya ini kan menandakan bahwa peserta kita memerlukan energi yang sangat ekstra untuk bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di tingkat provinsi pada tahun 2025. Dan artinya siapapun yang nanti akan menjadi pemenang itu harus mulai dari dia dikatakan juara, saudara yang berenam ini nanti mungkin ada satu yang juara satunya, baik A dan B, itu harus mulai punya azam, punya keinginan, punya niat untuk belajar terus dan nulis terus sampai nanti Anda akan melaksanakan pertandingan. Jadi kalau seandainya Anda sudah itu diam, sudah itu melaksanakan kegiatan seperti biasa, tidak pernah membaca dan sebagainya, ya Anda tidak bisa. Dan ini menjadi pengalaman bagi kami Dewan Hakim untuk tidak sepenuhnya percaya dengan jurnal yang Anda, karena biasanya kami baca hanya dilihat dari depan, ada jurnal, ada ISSN-nya, tapi entah kenapa kemarin saya ditakdirkan oleh Allah kok membuka satu persatu, sehingga kemudian setiap ada lipatan, begitu dibuka lipatan ternyata yang sebelum lipatan itu adalah makalah yang sudah siap, lembaran yang sudah siap. Dan pada umumnya kalau seandainya nanti sampai kepada ranah penulisan, kualitas pengetikan Anda sesungguhnya saya istilahkan dengan Pak Musa itu adalah proses puzzleisasi. Proses puzzleisasi, Anda tahu puzzle, tahu kan? Jadi ambil sini, masukkan sini, gabung sini, jadi akhirnya menjadilah sebuah gambar bangunan. Jadi kalau seandainya Anda lihat buku ini, lalu kemudian Anda jadikan satu, jadilah KTIQ. Itu bukan itu yang diinginkan. Harusnya ada teori, lalu kemudian kita lakukan analisa dan kita melakukan kolaborasi pengembangan dari apa yang sudah dibacakan. Tentu itu juga ikut berkaitan dengan wawasan. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah Anda melakukan pengutipan rujukan melalui pendekatan seperti saya katakan kemarin waktu pembukaan, pengutipan 7 keturunan. Jadi seakan-akan Anda baca buku itu tetapi kemudian tidak. Tafsir Jalalain umpamanya, tafsir Jalalain Anda pakai tafsir Jalalain dengan kitab asli. Tapi saya pas waktu kemarin Anda uji, Anda nulis, saya tidak melihat satu buah buku tafsir Jalalain asli. Tapi ketika di dalam rujukan ada tafsir Jalalain dengan
judul asli dengan penulis asli. Nah, itu ada dapat dari mana? Anda pasti melakukan pengutipan dengan menggunakan teknik 7 keturunan. Jadi seakan-akan Anda sudah generasi ke-7 ketemu dengan generasi pertama, padahal Anda mengambil dari generasi ke-6, yang generasi ke-6-nya pun itu belum tentu bertemu dengan generasi ini. Jadi sudah melakukan pelompatan dan itu tidak jujur. Jadi kejujuran ilmiah itu harus Anda lakukan. Sayang itu kalau seandainya seperti itu. Jadi makanya ini juga tidak bisa lepas dari peran LPTQ kecamatan yang juga harusnya melakukan persiapan untuk peserta KTIK ini jauh-jauh hari. Jadi bukan ambil karena dia mahasiswa mau kemudian diambil dan kemudian ya dijadikan sebagai apa namanya utusannya. Sementara pembinaan awal, proses awal tidak ada. Nah, yang mahasiswanya sendiri pun ataupun yang pesertanya sendiri pun sesungguhnya juga tidak mengupgrade kemampuannya, hanya sekedar melakukan panelisasi. Meskipun ini saya sampaikan panjang lebar, sesungguhnya seperti saya menaruh garam di tengah laut. Berada pada kualitas yang kurang beruntung, lalu kemudian Anda beruntung. Oleh karena itu saya minta setelah ini Anda harus mengupgrade serius. Kalau inilah yang akan Anda siapkan kemampuannya untuk tingkat provinsi, mungkin di babak penyisian Anda sudah habis. Barangkali demikian, semoga penilaian kita nanti dan berjalan maksimal dan lancar. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa setiap peserta nanti akan diberikan waktu selama 5 menit untuk presentasi. 5 menit presentasi, tetapi mencakup mulai dari judul sampai kesimpulan. Jadi jangan entah kemana-mana. Kemudian setelah 5 menit nanti di stop, lalu siap tidak siap, maka Anda harus memiliki manajemen waktu. Akan ditanya oleh 2 orang Dewan Hakim. Bila ada waktu, nanti bisa ditambah Dewan Hakim yang ketiga. Tapi kalau seandainya tidak ada waktu, maka 2 Dewan Hakim. Lalu Dewan Hakim nanti mungkin pertanyaan singkat, padat, dan tidak tidak memperpanjang paparan pertanyaannya. Nanti setelah itu majelis hakim yang lain melakukan penilaian sesuai dengan kisi-kisi yang akan dinilai atas jawaban finalis terhadap pertanyaan Dewan Hakim yang bertanya. Di era digital dalam perspektif Al-Quran, teknologi telah hadir dalam ranah kehidupan manusia untuk menciptakan atau memecahkan segala problematika yang ada. Nah, teknologi di sini merupakan gebrakan yang sangat ampuh dalam mengatasi segala urusan, bahkan dapat mengendalikan peran manusia itu sendiri dalam menyikapi gaming disorder. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk menanyakan sebuah pertanyaan yang barangkali kita pernah mendengar. Ada satu omongan anak kecil yang menanyakan kepada orang tuanya. Seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Pak, Bu, pernah saya minta 1 kali main game ini, boleh ya? Nah, Bapak itu ternyata hanya yang mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi, di mana salah satu terobosan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah hadirnya model bahasa berbasis AI, di mana mampu atau meminta bantuan secara online, di mana cyberbullying ini praktiknya dapat merugikan ataupun memanipulasi orang-orang melalui rasa iba. Mempresentasikan karya tulis ilmiah saya berjudul Chat Generative Pre-trained Transformer, inovasi digital dalam dunia pendidikan. Bahasa Inggris semua. Ada yang latar belakangi penulis mengangkat judul ini ialah Forum Internasional saat ini memfokuskan kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan Artificial Intelligence sebagai pusat pembahasan. Untuk kita bahas, karena salah satu faktor yang bisa terjadi
terjadi karena pubbing ini misalnya terjadi pada keluarga suami yang terlalu sibuk bermain game atau istri yang terlalu sibuk scroll media sosial. Nah, maka inilah yang menjadi latar belakang saya untuk